harapannya sih segera selesai aja semuanya ya. Ya sangat disesalkan kan, itu sesuatu yang harapannya di sini tuh jangan terjadi ya. Jadi seperti misalkan kita datang ke seorang ahli, kalau kesehatan datang ke dokter terus melihat kalau wah badannya obesitas dan sebagainya, ini kayaknya kamu nanti berpotensi untuk punya kecenderungan diabetes seperti itu. Terus kemudian ternyata terjadi kan, ini orang yang tadinya memprediksikan itu jadi juga ya kok kejadian gitu. Saya tuh ada 2 kali, tapi yang saya ingat yang sebelum itu bareng dengan almarhumah Mbak Yu. Nah, tapi yang sesudah saya lebih ke apakah ini akan panjang? Waktu mau nikah? Iya. Saya ya bertanya-tanya ini beneran apa enggak, karena kita kan sering ya lihat, apalagi sejak adanya YouTube dan YouTubers ini kan, mereka kadang-kadang memang settingan dan ya endingnya nanti ternyata enggak seperti itu. Saya tetap berpikir itu enggak mungkin, sampai akhirnya mereka ternyata menikah dan diam-diam ya waktu itu ya. Sekarang atau dulu? Oh, dulu. Kalau dulu saya menganggap bahwa itu hubungan yang diciptakan oleh media ya, dibentuk, tapi terus kemudian diamini oleh netizen yang jumlahnya puluhan juta. Dan terus akhirnya mereka melihat ini sebagai sebuah kecocokan juga, akhirnya mereka menikah. Saya berpikir ini adalah keajaiban Tuhan yang menjadi nyata, bagaimana 2 orang yang berbeda latar belakang, bukan tipenya satu sama lain, terus kemudian mereka akhirnya bersama. Tapi ya kembali Tuhan yang menentukan, dan ya akhirnya terjadilah sesuatu yang saat ini sangat disesalkan. Saya kira akan, ya kalau dilihat ya ada, tapi kita nggak boleh dan tidak bisa mengatakan bahwa kecenderungan akan terus seperti itu. Karena setiap saat, setiap pagi selama kita masih bangun, hidup, bernafas, selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi saya harap orang tidak terus kemudian berdasarkan kecenderungan sifat dan sikap, terus kemudian kita menjudge atau menghakimi seseorang atas apa pilihannya. Sekarang atau Sekarang, Oke. saat ini. Misalkan saya ini menceritakan bagaimana cara. Jadi kartu tarot ini 78 kartu, semuanya ada gambarnya, dan gambar-gambar di sini memiliki pakem yang disepakati oleh pembaca tarot dari seluruh dunia. Biasanya akan dikeluarkan kombinasinya 3, 5 atau lebih banyak. Tapi misalkan saya ambil satu kartu, keluar seperti ini. Jadi kalau saya boleh bilang, harapan ingin menjadi seseorang yang diidolakan, keinginan untuk mengejar sesuatu, ambisius dan memiliki satu tujuan. Nah, tapi memang terkadang ada satu dan banyak hal yang memang harus dilalui, tidak semua hal ini instan. Jadi kadang-kadang ada orang yang terus kemudian menyalahartikan keinginan dan ambisi itu tadi sebagai sebuah ketidaksabaran dan temperamental. Padahal kalau boleh saya bilang, ini adalah sesuatu yang wajar pada pria yang usianya seusia Rizky Bilar, termasuk saya dulu juga seusia dia 27-28 ya. Memiliki ambisi yang sangat besar, apalagi dengan kesempatan yang ada, sehingga orang salah mengartikan orangnya temperamental, orangnya ini pemarah, padahal saya kira itu sesuatu yang dulu. Ini misalkan ini adalah gambar tentang sebuah, kalau kita bilang ini seperti sebuah persiapan acara pernikahan. Satu persiapan yang kalau kita bilang semua orang kan pasti ingin menikah ya. Orang memiliki tujuan, dan tujuan itu setiap orang akan di-achieve atau dicapai dengan cara yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, keinginan kita untuk mengejar tujuan ini yang terkadang membuat kita ini apakah terlihat ambisius, terlihat santai, atau terlihat ya memang seperti orang kebanyakan. Jadi membaca simbol yang ada di kartu. Ini dari yang kemarin. Iya. Karena kalau ular
tidak ada di kartu ini secara definit yang saya bacakan. Jadi kalau kemarin saya melakukan apa yang dinamakan dengan taseografi, saya juga belajar kepada salah satu pembaca ini, ada namanya Aditya di sini, Aditya Tarot itu. Yang saya pelajari dan tahu, ular itu adalah satu kondisi di mana ternyata ada satu maksud yang ternyata berbeda dari keinginannya. Maksud yang ternyata berbeda dengan ucapan dan juga keinginan itu akhirnya ternyata berbeda. Ada hal seperti itu yang terus dalam kondisi ini terjadi, membuat hal-hal yang kemudian ini berjalan, ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, itu yang kemarin saya bacakan. Artinya hati-hati terhadap orang-orang yang memiliki tujuan yang berbeda dari keinginannya. Oke, akurat karena jadi gini, yang dimaksud dengan ramalan bukan artinya masa depan sudah terjadi dan kita mengintip, bukan. Tapi mencegah hal buruk terjadi dan mengupayakan hal positif untuk hal buruk untuk tidak terjadi dan hal yang positif untuk terjadi. Sebenarnya yang dimaksud goib itu kan arti yang berbeda dari supranatural. Saya tidak menggunakan itu sama sekali, tidak ada bantuan makhluk halus atau apapun. Ini total menganalisa kartu. Ini adalah suatu sains yang bisa dipelajari. Memang butuh waktu yang lama, tapi kalian pun pasti bisa.